Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas tentang sesuatu yang menarik perhatian dan makin ramai dibahasakan dan dibahas dalam perpolitikan Indonesia, yaitu lobby-lobby politik dilakukan oleh para petinggi istana, para petinggi partai di Republik ini. Seperti kita tahu bahwa pada tanggal 3 Mei yang lalu, Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, telah melakukan pertemuan dengan 6 partai politik yang ada, yaitu dari Partai Gerindra, PDIP, PAN, P3, dan minus Partai Nasdem. Dari pertemuan-pertemuan yang ada sudah semakin kelihatan dan mengerucut bahwa bagaimana untuk menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat, kemudian bagaimana menghadapi pemilu 2024 dengan damai dan penuh kesejukan, itu sedang dibangun oleh Presiden Jokowi yang mungkin akan mengakhiri jabatannya pada periode yang kedua kali ini. Ini hal yang baik, ini hal yang menarik. Nah, kita melihat bahwa dengan berselirunnya, dengan munculnya berbagai calon-calon yang ada, namun akhirnya mengerucut ketiga figur utama, yaitu Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, kemudian Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem dan partai-partai pengusung lainnya. Dan safari-safari politik yang dilakukan oleh pihak istana dalam hal ini langsung dikoordinir atau langsung dikomandani oleh petinggi Republik ini, dan salah satunya adalah orang nomor 1 Republik ini, yaitu Pak Jokowi sendiri. Ini kemungkinan telah menghasilkan hasil yang cukup baik dan signifikan, yaitu dengan bagaimana hampir bisa dipastikan bahwa di belakang hari kemudian sebelum memasuki pemilu 2024, bahwa akan hanya ada salah satu kelompok calon, dan itu dalam semua lingkungan pemerintahan dan lingkungan istana. Ini terjadi ketika misalnya koalisi perubahan yang dibangun oleh Partai Nasdem, kemudian Demokrat, dan juga Partai PKS, dan PKS itu mungkin ketika mengalami jalan buntu, dan misalnya salah satu partai itu lalu berpindah haluan, berpindah arah, bergabung dengan koalisi pemerintahan, maka selesailah sudah koalisi perubahan. Dan ini bisa jadi sehingga digadang-gadang ketika Ganjar Pranowo telah terbangun di kelompoknya sebuah koalisi besar, misalnya PDIP sudah bisa kemudian menggait misalnya P3, kemudian PAN, kemudian partai-partai yang lain. Nah, di satu kutub Prabowo dibiarkan tetap berdiri dengan kelompok misalnya Gerindra dan PKB, dan juga mungkin ada beberapa partai kecil di bawahnya yang mendukungnya. Nah, ketika ini terjadi, masih ada barisan yang di luar pemerintahan, masih ada barisan yang ada di luar istana, yaitu kelompok perubahan. Dan ini mungkin pertemuan dilakukan oleh Pak Jokowi agar bagaimana menyatukan semua kelompok, sehingga polarisasi mungkin tidak diinginkan di tahun 2019 ini bisa dieliminir, bisa diminimalkan, sehingga tidak terjadi lagi di tahun 2024. Jadi kita harus melihat maksud baik dari Pak Jokowi. Jadi bagaimana mengumpulkan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai ini, sehingga mungkin ke depannya tidak seperti tahun 2019 yang cukup lama polarisasi, banyak juga mungkin yang korban dan meninggal dari hasil pemilu yang dilakukan dengan begitu berkeringat, begitu berdarah-darah sampai banyak korban jiwa meninggal. Nah, kali ini dengan kejadian-kejadian yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin sudah dipahami atau mau diatur oleh Presiden Pak Jokowi agar hal-hal ini tidak terjadi, sehingga kalaupun akan muncul itu mungkin semua sudah dalam lingkaran istana dalam tanda petik. Jadi tidak ada lagi lawan yang terlampau berseberangan. Nah, sehingga ada sebuah tulisan atau sebuah pernyataan, mungkinkah Prabowo akan berduet dengan Anies Baswedan? Dalam politik sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Dan perlu diketahui juga bahwa Rashid Anies Baswedan pernah berjanji bahwa ketika Pak Prabowo masih maju sebagai capres, beliau tidak akan maju. Ini terekam dalam jejak digital, sehingga tidak bisa dilupakan. Jadi ketika mungkin Anies Baswedan dan kelompoknya mendapatkan kendala-kendala dan akhirnya harus kandas, bisa jadi ini akan ditarik oleh Pak Prabowo untuk berhadapan-hadapan. Jadi kalau ini sudah terjadi, tinggal 2 pasangan, yaitu Ganjar dengan pasangannya, apakah Anies Sandiaga Uno ataupun Mahfud MD, kemudian Prabowo Subianto berdua dengan Anies Baswedan, lalu cuma 2 pasangan yang ada, maka selesailah tugas Pak Jokowi. Artinya semua calon-calon yang maju adalah semua dalam lingkaran istana. Siapapun yang menang sudah tidak ada masalah, semua bisa diatur, semua bisa terkoordinir. Ini dalam hal politik adalah sebuah langkah maju, sebuah langkah yang baik, sehingga
Tidak perlu lagi harus ada bahasa-bahasa kecurangan dalam pemilu. Nah, untuk kedepannya nanti bagaimana, yang penting pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan jujur dan adil seperti itu. Nah, ketika ini terjadi, maka bisa dikatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang mempunyai kualitas, pemilu yang terbaik, karena dianggap pada tahun-tahun sebelumnya 2014, 2019 ditenggarai banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Dikatakan sebelum pemilu sudah ketahuan siapa pemenangnya. Nah, kali ini mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi dan kelompok-kelompok istana untuk membangun sebuah pemilu yang berkualitas dengan bagaimana memajukan calon-calon yang berada dalam satu lingkaran yang sama, yaitu lingkaran penguasa, yang walaupun mungkin dari kelompok-kelompok dulu yang berseberangan. Ini adalah langkah baik menuju ke pemilu. Untuk selanjutnya kan yang dalam politik itu selalu dinamis. Ketika tidak terjadi kesepahaman ke depan, mungkin juga ada yang berdiri pada posisi berseberangan atau oposisi. Nah, kali ini ketika dikumpulkan tokoh-tokoh atau ketua-ketua partai dari 6 partai yang ada, itu sudah langkah yang maju dan ada kecenderungan. Walaupun Prabowo dianggap bisa maju dalam Pilpres 2024, tapi kiri dan kanannya ini sedang bagaimana diatur agar Prabowo tidak juga bisa melenggang bebas, sehingga nanti kemungkinan hanya akan 2 calon, yaitu Ganjar Pranowo dengan wakil-wakilnya yang cukup banyak, apakah Erick Thohir, kemudian apakah Sandiaga Uno, apakah Mahfud MD dan lain-lain, kemudian Prabowo dengan wakil-wakil yang cukup banyak. Nah, ketika pihak koalisi perubahan nanti mungkin akan patah sayap dalam tanda petik, salah satu dari partainya bisa ditarik oleh koalisi besar ini, maka Anies tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres, bisa ditarik juga sebagai cawapres. Nah, jika ketika ini terjadi, Prabowo berdua dengan Anies Baswedan lalu berhadapan dengan Ganjar Pranowo, maka sudah selesailah urusan Pak Jokowi. Artinya polarisasi di masyarakat itu sudah semakin minimal atau mungkin bisa dihilangkan perlahan-lahan. Ini salah satu langkah baik untuk demokrasi Indonesia, walaupun memang dianggap tidak ada kontrol dan balance dari pihak di luar pemerintahan, tapi itu setelah pemilu baru dibicarakan kemudian. Yang pasti mungkin langkah-langkah Pak Jokowi saat ini adalah bagaimana membangun agar pemilu ini bisa berjalan dengan damai dan sukses, dengan tidak ada indikasi-indikasi terbelahnya masyarakat, polarisasi masyarakat yang sebegitu besar sehingga masyarakat terbelah 2 kutub yang mungkin berlarut-larut sehingga merugikan pembangunan bangsa ini. Jadi Politus yang berbahagia, mungkin video kali ini kita mau mengetengahkan bahwa tujuan dari roadshow Pak Jokowi untuk bagaimana mengkoordinir partai-partai yang ada, mengajak silaturahmi dan urun rembuk adalah untuk bagaimana menghilangkan polarisasi di masyarakat, kemudian bagaimana membangun pemilu di tahun 2024 menjadi pemilu yang berkualitas, yang lebih baik daripada pemilu-pemilu yang sebelumnya, sehingga Indonesia akan dianggap sebagai sebuah negara demokrasi yang juga bisa dipandang oleh negara-negara lain di dunia. Politus, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.